Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Hari ini, mari kita gali lebih dalam ke dalam kompleksitas pikiran manusia. Topik yang akan kita bahas hari ini sangat menarik, psikologi di balik keputusan. Mengapa kita terkadang berbuat bodoh meski tahu risikonya? Dari seorang pebisnis yang mengambil risiko besar hingga seorang remaja yang terjebak dalam kebiasaan berbahaya, kita sering kali disajikan dengan contoh-contoh di mana manusia tampaknya berbuat bodoh meskipun mengetahui konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, apakah perilaku ini benar-benar bodoh, atau ada lapisan psikologis yang lebih dalam di baliknya? Sudahkah Anda pernah merasa heran dengan perilaku manusia yang terkadang terlihat tidak masuk akal? Mengapa kita terkadang mengambil keputusan yang tampaknya bertentangan dengan logika dan kepentingan pribadi kita sendiri? Jawabannya terletak pada psikologi yang mendalam, dan hari ini kita akan menjelajahi fenomena ini dengan lebih dekat. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan godaan, memahami alasan di balik keputusan manusia adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Mari kita buka tirai yang menyembunyikan rahasia ini dan jelajahi kompleksitas pikiran manusia bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, penting untuk memahami bahwa keputusan manusia tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional semata. Ada lapisan-lapisan kompleksitas psikologis di balik setiap pilihan yang kita buat. Pikiran manusia adalah medan yang kompleks, di mana berbagai faktor seperti emosi, pengalaman masa lalu, dan persepsi tentang diri sendiri dan dunia sekitar, saling berinteraksi untuk membentuk keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Dan terkadang, dalam kilatan momen tertentu, rasionalitas kita dapat terkalahkan oleh dorongan-dorongan yang lebih kuat. Dalam upaya untuk memahami alasan di balik keputusan-keputusan ini, ilmu psikologi memberikan pandangan yang berharga. Dari teori-teori klasik hingga penelitian terbaru dalam neuroscience, psikologi telah membantu kita memahami perilaku manusia dengan lebih mendalam. Jadi, mari kita mulai memecahkan teka-teki ini. Mari kita menjelajahi alasan di balik perilaku manusia yang terkadang tampak tidak masuk akal, dan lihat apakah kita bisa menemukan titik terang di tengah kompleksitas pikiran manusia. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa manusia terkadang cenderung mengambil risiko meskipun mereka menyadari konsekuensinya. Fenomena ini sering kali menimbulkan kebingungan, bahkan pada diri kita sendiri. Namun, dengan menyelami psikologi yang mendalam, kita dapat mengungkap lapisan-lapisan yang menggerakkan perilaku ini. Salah satu alasan utama di balik perilaku ini adalah adanya faktor emosional yang kuat. Ketika emosi, seperti keinginan untuk mendapat pengakuan atau kepuasan segera, mengambil alih pemikiran rasional, manusia cenderung membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang mereka. Misalnya, seseorang mungkin saja mengambil risiko finansial yang besar dalam investasi karena terbuai oleh impian cepat kaya, meskipun mereka menyadari bahwa itu adalah langkah yang berisiko. Selain itu, persepsi risiko juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, lingkungan sosial, dan penilaian subjektif terhadap situasi tertentu. Terkadang, seseorang mungkin merasa bahwa risiko yang dihadapi tidak seburuk yang mereka bayangkan, atau mungkin mereka merasa terlindungi oleh faktor eksternal seperti keberuntungan atau dukungan sosial. Namun, perlu diingat bahwa pemahaman terhadap risiko tidak selalu objektif. Manusia cenderung menilai risiko secara relatif dibandingkan dengan norma dan harapan sosial di sekitar mereka. Sebuah risiko yang dianggap besar oleh satu individu mungkin dianggap sepele oleh yang lain, tergantung pada pengalaman dan nilai-nilai yang mereka anut. Dalam tahap pertama ini, kita telah menyingkap salah satu lapisan psikologis di balik perilaku manusia yang tampaknya irasional. Namun, ini hanyalah permulaan dari pemahaman yang lebih dalam tentang keputusan manusia. Mari lanjutkan perjalanan kita ke tahap-tahap berikutnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang psikologi di balik keputusan manusia. Pada tahap ini, mari kita telusuri bagaimana lingkungan sosial dapat memengaruhi keputusan manusia. Lingkungan di sekitar kita, termasuk interaksi dengan teman, keluarga, dan budaya yang kita anut,
memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan keputusan kita. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan manusia adalah tekanan dari lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami cenderung memperhatikan norma dan ekspektasi kelompok tempat mereka berada. Hal ini dapat menyebabkan seseorang untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak mereka ambil jika berada dalam situasi yang berbeda atau tanpa pengaruh lingkungan. Selain itu, konsep diri yang dibentuk oleh lingkungan sosial juga dapat memengaruhi keputusan seseorang. Identitas diri seseorang, termasuk peran yang mereka terima dalam kelompok sosial tertentu, dapat mempengaruhi perilaku mereka secara signifikan. Misalnya, seseorang mungkin mengambil risiko tertentu karena ingin mempertahankan citra diri atau status sosial mereka di mata orang lain. Dalam tahap kedua ini, kita telah mengeksplorasi bagaimana lingkungan sosial dapat menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk keputusan manusia. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya memahami konteks sosial di sekitar kita ketika mengevaluasi perilaku manusia. Mari lanjutkan perjalanan kita untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang psikologi di balik keputusan manusia. Pada tahap ini, mari kita telaah lebih dalam mengenai peran emosi dalam proses pengambilan keputusan manusia. Emosi adalah komponen penting dari pengalaman manusia yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuk keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Emosi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam memengaruhi keputusan manusia. Saat kita mengalami emosi yang intens, seperti kegembiraan, ketakutan, atau kemarahan, kemampuan kita untuk memproses informasi dengan rasional dapat terganggu. Sebagai contoh, seseorang yang sedang marah mungkin cenderung mengambil keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Selain itu, emosi juga dapat berfungsi sebagai sinyal yang membantu kita menilai-nilai suatu keputusan. Misalnya, rasa takut bisa menjadi sinyal bahwa situasi tertentu berpotensi berbahaya, sehingga mengarah pada keputusan untuk menghindarinya. Di sisi lain, rasa kegembiraan bisa menjadi indikasi bahwa suatu keputusan akan memberikan kepuasan atau manfaat yang positif. Namun, perlu dicatat bahwa pengaruh emosi tidak selalu negatif. Emosi seperti kasih sayang dan empati juga dapat memotivasi kita untuk mengambil keputusan yang altruistis dan membantu orang lain. Dalam tahap ketiga ini, kita telah mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh emosi dalam proses pengambilan keputusan manusia. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya memahami bagaimana emosi kita memengaruhi pikiran dan tindakan kita sehari-hari. Mari terus menjelajahi psikologi di balik keputusan manusia untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Pada tahap ini, mari kita telusuri bagaimana pengalaman masa lalu seseorang dapat memengaruhi keputusan yang mereka buat di masa kini. Pengalaman yang kita alami selama hidup kita tidak hanya membentuk identitas kita, tetapi juga memengaruhi cara kita menafsirkan situasi dan meresponsnya. Pengalaman masa lalu memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan keputusan manusia. Pengalaman positif atau negatif yang pernah kita alami dapat menjadi pegangan penting dalam mengevaluasi risiko dan manfaat suatu keputusan. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan dalam usaha bisnis mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil risiko finansial di masa depan. Selain itu, pengalaman masa lalu juga dapat membentuk pola pikir dan kepercayaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan memotivasi mungkin akan memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam kemampuan mereka untuk mencapai tujuan, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam mengambil tantangan baru. Namun, penting untuk diingat bahwa pengalaman masa lalu tidak selalu menjadi penentu tunggal dalam pengambilan keputusan. Manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang dari pengalaman, sehingga mereka dapat memilih untuk mengubah perilaku mereka meskipun memiliki pengalaman yang sama di masa lalu. Dalam tahap keempat ini, kita telah menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh pengalaman masa lalu dalam pengambilan keputusan manusia. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya memahami bagaimana pengalaman-pengalaman masa lalu kita membentuk pola pikir dan tindakan kita di masa kini. Mari terus menjelajahi psikologi di balik keputusan manusia untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.
Pada tahap terakhir ini, mari kita bahas bagaimana peran refleksi dan evaluasi diri dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan manusia. Kemampuan untuk merefleksikan pengalaman dan mengevaluasi tindakan kita adalah keterampilan kunci dalam pengembangan diri dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Refleksi dan evaluasi diri memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengintrospeksi tentang pilihan-pilihan yang telah mereka buat. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mungkin tidak sehat atau tidak produktif, dan untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Selain itu, refleksi dan evaluasi diri juga memungkinkan seseorang untuk memperkuat nilai-nilai dan tujuan mereka dalam hidup. Dengan menggali lebih dalam ke dalam motivasi dan aspirasi mereka, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan visi dan prinsip-prinsip mereka. Namun, perlu diingat bahwa refleksi dan evaluasi diri tidak selalu mudah dilakukan. Kadang-kadang, manusia cenderung menghindari konfrontasi dengan diri sendiri atau merasa tidak nyaman dengan proses introspeksi yang mendalam. Namun, dengan latihan dan kesabaran, keterampilan ini dapat ditingkatkan dan menjadi alat yang berharga dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam tahap terakhir ini, kita telah menyoroti peran yang dimainkan oleh refleksi dan evaluasi diri dalam pengambilan keputusan manusia. Kemampuan untuk melihat diri sendiri dengan jujur dan kritis adalah pondasi yang penting dalam pengembangan pribadi dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Mari terus menjelajahi psikologi di balik keputusan manusia untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan bermanfaat. Sebagai penutup, mari kita ambil momentum dari pembahasan yang telah kita lalui untuk melakukan refleksi singkat tentang keputusan-keputusan yang telah kita buat dalam hidup kita. Setelah mengeksplorasi psikologi di balik proses pengambilan keputusan manusia, kita memiliki kesempatan untuk menerapkan wawasan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ingat bahwa pengambilan keputusan yang bijaksana memerlukan kombinasi antara pengetahuan tentang diri sendiri, empati terhadap orang lain, dan kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Dengan menjadikan refleksi dan evaluasi diri sebagai bagian penting dari rutinitas kita, kita dapat terus berkembang menjadi individu yang lebih baik. Dan dengan itu, mari kita tutup pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah, berikan pendapat atau pengalaman Anda tentang topik yang telah kita bahas. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Dan ingatlah, keputusan yang baik adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.